Hai semua, hari ini kita akan belajar tentang teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras berlaku pada segitiga siku-siku, yang mana kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Perhatikan gambar berikut. Segitiga ABC adalah segitiga siku-siku, yang mana segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu besar sudutnya adalah 90 derajat. Sisi C disebut dengan sisi miring atau hipotenusa. Sisi miring adalah sisi yang terletak berhadapan dengan sudut siku-siku, dan sisi miring adalah sisi yang terpanjang dalam segitiga siku-siku. Adapun rumus yang berlaku pada teorema Pythagoras adalah A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh berikut. Perhatikan gambar berikut. Segitiga siku-siku DEF memiliki sisi miring yaitu sisi D. Sehingga rumus yang berlaku adalah D kuadrat sama dengan E kuadrat tambah F kuadrat. Kita perhatikan contoh yang lain. Perhatikan segitiga selanjutnya. Segitiga KLM memiliki sisi miring yaitu sisi M. Jadi, rumus yang berlaku adalah M kuadrat sama dengan K kuadrat tambah L kuadrat. Mari kita simpulkan mengenai teorema Pythagoras. Perhatikan gambar berikut. Kita bisa lihat panjang sisi-sisi dari segitiga siku-siku tersebut adalah A, B, dan C, yang mana sisi miringnya adalah sisi C. Jika pada soal ingin ditanyakan sisi C, maka kita akan gunakan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Jika pada soal ditanyakan sisi B, maka rumus yang kita gunakan adalah C kuadrat dikurangi A kuadrat. Begitu pula jika yang ditanyakan pada soal adalah sisi A, maka rumus yang kita gunakan adalah A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Ayo kita berlatih. Untuk lebih memahami mengenai teorema Pythagoras, maka kita akan menyelesaikan contoh soal nomor 1. Bisa kalian lihat pada contoh soal nomor 1 terdapat gambar segitiga siku-siku dengan panjang sisi-sisinya yaitu 5 meter, 12 meter, dan yang ditanyakan adalah panjang sisi C. Sisi C merupakan sisi miring atau hipotenusa. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita akan menggunakan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Sisi A adalah sisi yang panjangnya 5 meter dan sisi B adalah sisi yang panjangnya 12 meter. Jadi kita bisa langsung ganti saja. A kuadrat berarti 5 kuadrat ditambah B kuadrat, kita ganti dengan 12 kuadrat. 5 kuadrat artinya 5 kali 5, yaitu 25. Dan 12 kuadrat berarti 12 kali 12, jadi hasilnya adalah 144. Sehingga C kuadrat adalah 25 ditambah 144, yang hasilnya adalah 169. Jadi C adalah akar kuadrat dari 169. Akar kuadrat dari 169 adalah 13. Karena 13 pangkat 2 hasilnya 169. Jadi panjang sisi C adalah 13 meter.
Oke, kita lanjutkan ke contoh soal nomor 2. Bisa kalian lihat pada contoh soal nomor 2 terdapat gambar segitiga siku-siku dengan panjang sisi-sisinya yaitu 5, 13, dan X. Sisi yang tidak diketahui adalah sisi X. Kita bisa lihat bersama bahwa sisi miring dari segitiga ini adalah sisi yang panjangnya 13 meter, yang mana sisi miring itu adalah sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku. Nah, karena sisi X ini bukanlah sisi miring, maka kita akan gunakan rumus X kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat dikurangi dengan sisi yang lain. Jadi, jika sisi yang ditanyakan adalah sisi bukan sisi miring, maka kita gunakan rumus kurang, yang mana sisi miring kuadrat dikurangi dengan sisi yang lainnya. X kuadrat sama dengan 13 kuadrat hasilnya adalah 169 dikurangi 5 kuadrat hasilnya adalah 25. Jadi X kuadrat sama dengan 144. Jadi X sama dengan akar kuadrat dari 144. Hasilnya adalah 12. Karena 12 kuadrat itu hasilnya adalah 144. Jadi akar kuadrat dari 144 adalah 12. Sehingga panjang dari X adalah 12. Kita lanjutkan ke contoh soal nomor 3. Pada contoh soal nomor 3, kalian bisa lihat gambar trapesium ABCD dengan panjang sisi 15 cm, 25 cm, dan 33 cm. Yang ditanyakan pada soal ini adalah panjang BC. Jadi langkah pertama yang kalian lakukan untuk menyelesaikan soal ini adalah kalian tarik garis dari titik C ke sisi AB sehingga berpotongan, kita sebut saja di titik E. Kalian bisa perhatikan segitiga EBC. Segitiga EBC ini adalah segitiga siku-siku yang mana siku-sikunya terletak pada titik E. Untuk mencari panjang sisi BC, kita bisa gunakan teorema Pitagoras. Tetapi sebelum itu kita harus tentukan terlebih dahulu panjang dari EB. Jadi panjang EB adalah 33 dikurangi 25. Hasilnya 8 cm. Setelah kita dapatkan panjang EB, maka kita akan bisa mendapatkan panjang dari BC menggunakan teorema Pitagoras. BC dalam segitiga EBC merupakan sisi miring. Jadi BC kuadrat sama dengan EB kuadrat ditambah EC kuadrat. Panjang EB adalah 8. Dan panjang EC bisa kita lihat di gambar. Panjang EC sama dengan panjang AD. Jadi panjang EC adalah 15. BC kuadrat sama dengan 8 kuadrat 64, 15 kuadrat 225. Jadi BC kuadrat sama dengan 289. Sehingga panjang dari BC adalah akar kuadrat dari 289. Jadi BC sama dengan, berapakah bilangan yang dikuadratkan hasilnya 289? Yaitu jawabannya adalah 17. Sehingga panjang BC adalah 17 cm. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.